Baik, terima kasih. Ya. Bang Cika, ini bukan pertanyaan Oh, tapi bukan. kita diskusi saja dan Oke. saya lompat-lompat gaduh-gaduh saja karena Iya. waktunya sudah mepet. Mhm. Yang pertama tadi apa yang disampaikan oleh eh, Lazuardi. Bang Lazuardi Ya. menyangkut dengan ruang diskusi ya. Iya. Begitu juga yang disampaikan nama Presma tadi. Mhm. Nah, Bang Hafiz, terus ada perkembangan perbankan syariah sebagaimana urgensinya saya ingin sampaikan. Mhm. Kalau kita lihat bank syariah ini kan pertama kali yang membuat bank syariah itu Dubai Islamic Banking tahun 75. Kita lihat dan perkembangan berikutnya ada Araji Bank dan lain-lain di Timur Tengah. Kemudian Indonesia juga dengan Bank Muamalat dipelopori oleh ISMI dan beberapa ulama pada waktu itu dengan beberapa pengusaha sehingga lahirlah Bank Muamalat. Jadi kalau kita lihat ada perkembangan yang pesat sampai beberapa negara seperti Inggris di kota London ingin dijadikan sebagai hub untuk perkembangan ekonomi Islamic Bank, finansial Islamic Bank. Kemudian Singapura juga ingin menjadi hub untuk wilayah Asia. Jadi saya ingin kita mengambil suatu pemahaman di sini bahwa ada satu kebutuhan, ada satu potensi dan ada satu perkembangan pertumbuhan yang pesat. Tadi Pak Firman sudah sampaikan 125 tahun perbankan di Indonesia, misalnya seperti BRI, bank konvensional. Sementara bank syariah baru 30 tahun lebih kurang, itu pun Bank Muamalat pada saat itu. Ada waktu yang begitu panjang kesempatan kepada bank konvensional untuk mengembangkan perbankan di Indonesia, tapi efek dan multiplier efek pemanfaatannya kalau kita lihat tidak membawa yang signifikan dalam hal pengembangan produk dan lain-lain. Nah, sementara harusnya kita bertanya, kenapa kok beberapa negara di dunia, baik itu yang negara notabene bukan muslim, tapi mereka masuk ke sistem Islamic Bank ini gitu. Dan bahkan ingin menjadi sentralnya. Nah, ini menandakan bahwa ada suatu peluang besar, ada suatu keseimbangan besar dan ada suatu kemaslahatan besar. Sehingga ini tidak saja kita lihat di sisi keimanan, tapi di sisi bisnis. Nah, sehingga kalau kita lihat yang kedua, saya ingin dengan Aceh. Ada apa nih masyarakat Aceh? Kalau kita lihat dari Aceh ini kan ada muncul beberapa ide yang jadi contoh, baik itu dalam hal undang-undang, kelembagaan, misalnya Bapeda, Bank BPD, itu kan dari Aceh. Saya mengkaitkan apa nih kaitannya kok dari Aceh banyak ide dan itu dipakai. Salah satu hubungannya adalah halalan thayyiban makanan yang terjaga. Karena Aceh ini daerah syariah Islam dan pada masa Kejayaan Iskandar Muda ini sangat terjaga, hukum dan lain-lain termasuk menjaga pasar itu sangat terjaga pada masa Kesultanan Iskandar Muda. Sehingga lahirlah ulama-ulama Islam dari Aceh yang sangat terkenal. Misalnya dari Singkili gitu kan. Ya. Terus dari kampungnya Ustadz Maksud juga banyak ulama yang bukan kelas Nusantara tapi itu kelas dunia. Bisa jadi ada hubungan antara memperlakukan syariah secara total dengan kecerdasan manusia. Dan kita sebagai orang Islam memahami itu. Makanya Aceh melihat peluang ini sehingga Aceh pingin 100% syariah. Tadi Bang Lazuardi bilang harusnya kita buka diskusi lebih luas. Yang saya pahami adalah bahwa setiap undang-undang yang kita lahirkan ini itu awalnya juga sudah memenuhi unsur-unsur itu. Jadi sekarang masanya kita implementasi, bukan diskusi lagi. Tapi saya lihat pemerintah Aceh, legislatif, ulama, praktisi, perbankan, akademisi membuka ruang diskusi ini saya terus-menerus. Kemarin ada diprakarsai oleh teman-teman IKAT. Tapi sampai saat ini apa yang disangkakan, apa yang dikeluhkan terjawab semua bahwa itu ternyata tidak ada. Misalnya harusnya kita buat juga lah bank untuk bank non muslim. Bank syariah ini kan rahmatan lil alamin, bukan untuk muslim saja. Waktu dulu kita konveksi bank gedung bank dagang negara yang sudah menjadi merger bank mandiri ke bank syariah, itu nasabah-nasabah yang saudara-saudara kita di Aceh yang non muslim, yang Chinese itu tetap berbank. Sampai sekarang saya yakin masih itu. Nah, ini artinya semua yang disangkakan itu kelangkaan itu ternyata tidak ada. Terus masalah mahal tidaknya produk jasa di bank syariah, ada yang mahal ada yang enggak, itu kan hal yang biasa di dagang. Iya, betul. Terus tidak bisa mengcounter nasabah besar. Saya tahu di Aceh ini paling ada
Kalau untuk projek pekerjaan itu mungkin ada yang besar tapi 100-200 miliar. Kalau untuk modal kerja yang lain paling ada 100 miliar atau di bawah itu. Sementara perbankan syariah yang sekarang seperti dijelaskan Pak Firman tadi, satu bank saja BSM itu bisa 1 sampai 2 3 triliun masih mampu, dan itu belum ada pengusaha di Aceh seperti itu gitu. Nah, jadi saya pikir sampai saat ini diskusi ini masih berjalan, tapi karena tidak ada halangan sedikit pun, maka ini memang tidak ada kata-kata mundur. Yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Pak Fadil tadi, kalau ini ditunda bagaimana? Ini kan kalau kita runut adalah amanah undang-undang yang punya rentetan dan keterkaitan dengan undang-undang lainnya. Contoh, Undang-Undang LKS nomor 11. Itu lahir karena ada pokok-pokok kanun nyangkut dengan pokok-pokok syariah Islam. Nomor 8 tahun 2014. Terus di belakangnya ada pemerintahan Aceh, ada keistimewaan Aceh lagi undang-undang yang di atas. Kalau ini jadi batal junta, maka ini batal semua. Saya pikir ini hal yang konyol, tidak mungkin. Jadi bagaimana yang sangat layaknya sekarang ini disegerakan sesuai dengan yang sudah ada 1 tahun lagi. Kalau nanti tidak bisa ada kendala teknis, biasanya OJK sebagai pembina sistem itu selalu saja ada, dan itu hal teknis itu lebih mudah saya pikir. Ya, betul. Nah, kalau kita lihat dari perjalanannya, insya Allah mudah-mudahan 1 tahun lagi ini waktunya lebih lah. Mungkin demikian. Ya. Terima kasih Pak Putra. Sebenarnya hal teknis pasti ada jalan ya. Ya, pasti yang membuat teknisnya manusia, pasti juga manusia bisa menciptakan jalannya sendiri.